Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli nafsi, ismi Indah Siti Nurwalidah Mujahidah, NIM 11820600049, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas UIN Gunung Jati Bandung. Di sini kita sama-sama akan mengulas kembali tentang wudhu berdasarkan sunnah Nabi, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya. Mengenai langkah wudhu yang harus kita perhatikan dalam berwudhu agar sesuai dengan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dimulai dari kita menghadap kiblat, kemudian kita niat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a ghafir asmani farabanillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat wudhu untuk mensucikan diri saya dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh telapak tangan kita seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita mengambil air untuk melakukan mahmadoh atau berkumur sebanyak 3 kali dengan kuat. Jadi kita usahakan berkumurnya sekuat mungkin agar kotoran yang ada di gigi kita, gigi terbuang oleh air. Seperti ini. Dengan membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika saat berkumur. Kemudian saat kita membuang air, usahakan membersihkannya dengan tangan kiri seperti ini. Ingat sambil membaca ayat tadi, doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian setelah 3 kali kita membersihkan hidung kita. Itu usahakan kata Nabi sunnahnya dengan menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya sambil membaca Allahumma arihni raihatul jannah. Cukup di hati aja. Allahumma arihni raihatul jannah. Bagian selanjutnya itu membasuh muka kita. Nah, bagian muka yang harus dibasuh itu yaitu mulai dari ubun-ubun kepala sampai ke bawah dagu, dan dari bagian telinga kanan sampai ke telinga kiri. Kita ambil air, kita basuh, kita alirkan air itu ke seluruh area muka kita. Walaupun untuk laki-laki yang memiliki jambang di bagian sini itu wajib dibasuh karena merupakan bagian muka. Jadi jambang ini adalah bagian dari muka yang harus terkena air. Jadi kita alirkan air dari atas sampai ke bawah dengan membaca Allahumma wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaika wa taswadu wajhi bidolamatika yauma taswadu wujuhu a'daika. Setelah 3 kali kita membasuh muka kita, ya. Nah, kata Nabi, sunnah bagi kita untuk memperbanyak saat membasuh muka. Mengapa? Karena itu merupakan itolakul burlah dalam hadis Nabi yang diceritakan bahwasanya dan siapa yang memperbanyak saat membasuh muka, wajah umatnya atau muka umatnya akan bersinar oleh sinaran cahaya dari air wudhu pada hari di hari kiamat. Masya Allah ya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan-golongan mereka. Setelah itu kita membasuh lengan kita atau tangan kita. Usahakan jangan hanya mengalirkan air saja, tetapi semua bagian lengan kita usap, ya. Kemudian saat kita membasuh telapak tangan kita dengan membaca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Kemudian dengan tangan kiri kita membaca Allahumma la tu'tini kitabi wala min wara'i dhahri. Allahumma la tu'tini kitabi bisyimali wala min wara'i dhahri. Sampai ke sikut ya, kita membasuh telapak tangannya. Setelah itu kita membasuh bagian kepala kita. Ya, untuk laki-laki sunnahnya dan kita membasuhnya seluruh bagian kepala dengan cara seperti ini. Kita letakkan ibu jari kita di bagian sini, kemudian jari lainnya kita simpan di bagian kepala, kemudian kita usap ke bagian belakang, kemudian
kita kembalikan ke bagian depan lagi. Jangan membaca Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nari. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nari gitu. Nah, untuk perempuan cukup dengan cara kita letakkan di sini, kemudian kita mengusap ke belakang aja. Silakan bagian kepala depannya terkena air. Setelah itu, setelah 3 kali, kita langsung ke bagian telinga kita. Kemudian saat membasuh telinga kita ya, usahakan kita mau dimulai dari nih, dari telunjuk kita letakkan di bagian telinga luar. Sedangkan ibu jarinya ya, yang ini kita letakkan di belakang telinga. Kemudian kita putar seperti ini ya. Nah, kemudian kita letakkan jari kelingking kita di dalam rongga telinga kita, sedangkan ibu jarinya kita letakkan di bagian telinga kita seperti ini. Kita bersihkan, kita urut seperti ini ya. Jadi bukan hanya kita mengalirkan air ke dalam bagian telinga kita, tapi kita urut atau kita gosok. Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan sunnah tahjil. Orang siapa yang melakukan sunnah tahjil dari yang awal sampai yang akhir, maka Allah akan memberikan perhiasan saat akad nanti kepada bagian anggota tubuh yang terkena wudu. Masya Allah ya. Setelah itu kita membasuh kedua telapak kaki kita. Nah, saat kita membasuh kaki kita, usahakan bagian tumit dan jari-jari serta lipatan-lipatan pada bagian kaki kita harus terkena air. Kemudian jangan hanya mengalirkan air saja, tapi kita membasuh dan mengurutnya. Seperti pada gambar berikut ini untuk lebih jelasnya, sambil membaca ya saat membasuh kedua telapak kaki kita. Setelah itu disunahkan setelah kita melakukan semua tahapan wudu, kita menghadap kiblat dan kita angkat kedua tangan kita. Untuk laki-laki mungkin agak direnggangkan ya, untuk perempuan agak rapat dirapatkan sambil membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang membaca setelah wudhu, yaitu membaca tadi 2 kali setelah wudhu, maka Allah akan membukakan pintu-pintu surga yang mana umatnya boleh memilih pintu mana saja yang dia inginkan. Masya Allah ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa pintu surga itu ada banyak, bahkan ada berbagai macam jenis surga sesuai dengan pahala yang dilakukan oleh umatnya. Nah, apabila nih kita sering berwudu dalam keadaan suci, walaupun kita wudunya bukan hanya untuk sholat, kita untuk belajar, untuk kerja, kita wudu dulu, batal wudu lagi, sehingga ketika kita mati dalam keadaan suci atau dalam keadaan wudu, maka Allah akan membukakan pintu surga yang mana saja dia bisa masukinya. Masya Allah. Selain itu, dan siapa yang suka membaca doa setelah wudhu, maka dia boleh meminta atau boleh memilih pintu mana saja yang dia inginkan. Itu dari beberapa ulama yang mengatakan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang solehah, yang termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan semangat. Bye semuanya. See you later.